Bab 1304 Sistem Perencanaan Tertinggi. Suke sangat gembira. Warisan ketuhanan ternyata adalah seni sihir. Seni sihir biasanya berada pada level yang lebih rendah dari kemampuan ilahi. Tapi seni sihir yang disukai oleh dewa pasti berada di peringkat bulan tinggi. Selain itu memiliki potensi tak terbatas untuk perbaikan. Itu seperti Hades Nine Nether Slash yang dia peroleh di alam dewa neraka. Itu juga seni sihir peringkat bulan tinggi, tetapi dewa neraka menganggapnya sebagai kartu trufnya. Saat dia menggunakannya dengan Mighty Body, kekuatannya akan diperkuat berkali-kali. Sekarang, seni sihir yang diberikan kepadanya oleh ketuhanan memiliki karakteristik yang sama. Dia bisa memanfaatkan semua kelebihannya untuk membuat seni sihir ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Yang paling penting adalah ini adalah jenis teknik gerakan. Suke telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi bumi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, dia memiliki fisik suci. Jadi, ketika dia menggunakan petir 3000 volt, kecepatannya bisa melampaui banyak orang. Dia bahkan lebih cepat dari para penguasa di Heaven Celestial Stage. Tapi, dalam analisis terakhir, itu karena dia memiliki Holy Physique. Setelah tubuhnya diperkuat, kekuatan dan kecepatannya telah ditingkatkan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengimbangi kecepatan yang dia butuhkan pada tahapnya saat ini dengan mengandalkan petir 3000 volt. Mungkin dia tidak akan lebih cepat dari pembudidaya pada tahap yang sama. Warisan seni sihir yang telah diberikan ketuhanan kepadanya kebetulan menutupi kekurangan yang sebenarnya bukan cacat ini. Paling tidak, jika dia mengembangkan seni sihir ini, dia akan dapat menggantikan petir 3000 volt dan meningkatkan kecepatannya ke level lain. Di masa depan, akan ada kemungkinan tak terbatas baginya untuk memperbaikinya. Heavenly Will Secluded Escape. Nama yang mendominasi. Aku menyukainya. Senyuman muncul di wajah Suke. Dia mengangkat telapak tangannya dan cahaya keemasan melayang di udara. Suara mendesing. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam cahaya keemasan dan mulai menerima warisan seni sihir. Ketika pelarian terpencil kehendak surgawi dikembangkan ke tingkat tertinggi, dikatakan bahwa kultivator dapat pergi ke surga dan bumi. Dia bisa pergi ke 9 surga dan 9 nether. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam seni sihir ini, Suke merasakan aura ketuhanan. Tidak, tepatnya, itu milik dewa itu. Meskipun dia sudah mati dan hanya ketuhanan yang tidak lengkap yang tersisa, auranya masih berhubungan erat dengan seni sihir ini. Ini sangat mirip dengan warisan yang diperoleh Suke di kaki Gunung 5 Elemen. Itu harus menjadi seni sihir milik orang lain, jadi itu dicetak dengan bayangan orang lain. Jika dia ingin mewarisinya, dia harus mewarisi konotasi Tao orang itu. Namun, Suke tidak mungkin mewarisi Dao orang lain. Mustahil baginya untuk melakukannya di kaki Gunung 5 Elemen, dan sekarang sama saja. Dia mengumpulkan konotasi Taonya sendiri dan menggunakannya sesuka hatinya untuk menyelimuti untaian aura roh dewa itu. Kemudian, dia menariknya dengan keras dan mengisolasinya. Dengan kekuatan Suke saat ini, bahkan jika gumpalan aura dewa ini sangat lemah dan tidak berarti, dia tetap tidak bisa menghapusnya. Namun, masih mungkin untuk mengisolasinya dan tidak mempengaruhi warisan seni sihir. Siu. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, gumpalan rune mengalir keluar, mengikuti jiwa suci Suke, dan terus melonjak ke ruang di antara alisnya. Dia mulai memberikan mantra ini. Metode sirkulasi teknik melarikan diri Nether Passage kehendak surga mengalir ke dalam benaknya secara mendetail. Dia bahkan tidak perlu mengolahnya sendiri. Selama dia menyelesaikan warisan, dia akan bisa memahaminya di dalam hatinya. Meridiannya membentuk reaksi alami di tubuhnya. Itu seperti mantra bawaan-bawaan. Selama dia menginginkannya, dia akan bisa menggunakannya. Pada saat yang sama, di luar reruntuhan medan perang, banyak pembudidaya masih berkeliaran di sekitar area tersebut. Mereka tidak pergi. Nyatanya, selama kurun waktu tersebut, semakin banyak orang yang datang. Mereka semua telah mendengar bahwa Yi Zong, penguasa klan petani ilahi, telah terbunuh, dan mereka semua bergegas untuk ikut bersenang-senang. Karena sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Kakak laki-laki Yi Zong, Yi Dan, akan datang untuk membalas dendam. Selama ayah Suke tidak pergi, pertempuran besar akan terjadi. Orang-orang lainnya cukup tertarik dengan ini.
Mereka ingin tahu bagaimana seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah langit membunuh Yizong. Pasti ada beberapa rahasia di balik ini. Mungkin orang-orang di Danau Giok terlibat. Mungkin itu akan menyebabkan perang antara dua sekte besar atau dua alam surgawi. Konsekuensinya akan sangat parah. Dan pada hari ini, orang yang ditunggu semua orang akhirnya tiba. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di langit yang luas. Kekosongan itu sepertinya telah dihancurkan oleh seseorang, dan keributan itu sangat besar. Beberapa orang terbang dari langit yang jauh. Mereka mengendarai kapal terbang raksasa, dan setidaknya ada beberapa ratus murid klan petani ilahi yang berdiri di atasnya. Di haluan kapal terbang itu ada seorang pemuda dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya suram, dan niat membunuhnya tidak terbatas. Sialan, mereka benar-benar datang ke sini. Itu adalah kakak laki-laki Yizong, Yi Dan, yang telah mencapai tahap menengah dari tahap surga surgawi. Dia juga calon putra suci klan petani suci. Tetapi dikatakan bahwa dia tidak memiliki peluang tinggi untuk menjadi putra suci. Dikatakan bahwa dia impulsif dan sembrono. Beberapa tokoh besar di klan petani ilahi tidak ingin dia menjadi putra suci. Itu benar. Meskipun putra dewa membutuhkan kekuatan yang besar, ia juga memiliki persyaratan untuk kekuatan komprehensif dalam aspek lain. Oleh karena itu, Yizong sebenarnya memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan posisi putra dewa daripada kakak laki-lakinya. Sangat disayangkan bahwa dia mati muda. Konon mereka memiliki hubungan yang baik. Setelah Yizong meninggal, Yi Dan, yang baru saja menyelesaikan pelatihannya, segera datang ke sini bersama rakyatnya. Perang ini tidak bisa dihindari. Dia terlalu impulsif. Klan petani ilahi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia datang ke sini untuk membalas dendam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sungguh mengkhawatirkan. Saya harap Danau Giok tidak berpartisipasi dalam perang ini. Jika tidak, kita juga akan menderita dalam perang antara dua alam surgawi. Saya khawatir kita harus berlindung di alam surgawi lainnya. Banyak orang khawatir ketika mereka melihat kapal terbang raksasa itu semakin dekat. Namun, ini tidak bisa menghentikan kedatangan kapal raksasa tersebut, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Hanya dalam beberapa detik, kapal raksasa itu muncul di langit di atas reruntuhan medan perang kuno dengan kecepatan luar biasa. Setengah dari langit ditutupi oleh kapal raksasa. Yi Dan terbang lebih dulu, diikuti oleh lebih dari 100 murid dari klan petani ilahi. Kemudian, beberapa tetua juga mendarat. Semuanya adalah penjaga di puncak Golden Celestial Stage. Salah satunya adalah seorang lelaki tua di tahap surgawi asli Taiyi. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua menutup mulut dan tidak berani membicarakannya lagi. Yi Dan menatap para penonton dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Di mana orang yang membunuh adik laki-lakiku?" Tidak ada yang berani berbicara, tetapi mereka semua melihat ke pintu masuk reruntuhan medan perang kuno. Mereka masih belum keluar. Yi Dan mencibir dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan hendak memimpin timnya ke dalam reruntuhan. Penatua klan petani ilahi di tahap surgawi asli Taiyi mengerutkan kening dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tunggu. Menurut berita yang kami dengar sebelum kami datang ke sini, Yizong juga ditemani oleh penjaga. Tapi dia masih terbunuh. Jika kamu masuk seperti ini, aku khawatir kamu juga akan terbunuh." Penatua ke-8, apa maksudmu? Jangan bilang aku tidak akan membalaskan dendam Yizong. Yi Dan berkata dengan marah. Penatua ke-8 menggelengkan kepalanya dengan tenang seolah-olah dia sudah terbiasa dengan temperamen Yi Dan. Lalu, dia berkata dengan tenang, "Aku tidak bisa masuk ke tempat ini. Tapi cepat atau lambat mereka akan keluar. Jadi, kita tunggu saja di sini." "Tunggu. Aku tidak sabar. Dia hanya orang tua yang sakit di tahap setengah langit. Aku tidak percaya Danau Giok berani melindunginya." Yi Dan berteriak dengan marah. Kemudian, dia memimpin timnya ke pintu masuk reruntuhan, mengabaikan halangan tetua ke-8. Penatua ke-8 mengerutkan kening tetapi tidak menghentikannya pada akhirnya. Adegan ini agak aneh. Meskipun status kebanggaan surga sangat terhormat, bahkan lebih dari seorang penatua, secara umum, kebanggaan surga akan dipenuhi dengan rasa hormat kepada para tetua klan mereka sendiri. Sangat jarang melihat seseorang seperti Yi Dan.
Yang lebih langka adalah sikap Penatua ke-8. Dia hanya menghentikan Yi Dan secara simbolis dan tidak menggunakan cara yang memaksa. Sebaliknya, dia membiarkan Yi Dan masuk seperti ini. Sepertinya dia meminta Yi Dan untuk mati. Saat ini, di samping tempat suci Tao di kedalaman reruntuhan, Budfest dan Duan Jiude telah menyiapkan pemanggang barbeque dan sedang memanggang makanan. Di satu sisi, mereka menghabiskan waktu. Di sisi lain, mereka mendambakan makanan. Seorang pria dan seekor anjing sedang menikmati makanan mereka. Para penonton hanya mengabaikan mereka. Mereka hanya duduk di dekatnya dengan tenang, baik berkultivasi atau beristirahat. Itu cukup damai. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari luar, langsung memecahkan momen hening ini. Para penonton terkejut. Mereka berdiri dan melihat ke arah sumber suara. Apakah seseorang masuk? Aura pembunuh yang sangat kuat. Sepertinya mereka menuju ke arah kita. Beberapa wanita magang dari Jadeleik berkata dengan heran. Bai Keiling mengerutkan kening dan tampak serius. Dia merasakan bahwa penyusup itu ditemani oleh setidaknya 7 pembangkit tenaga listrik di puncak tahap surgawi emas dan lebih dari 100 pembudidaya di tahap surgawi bumi. Tim mereka jauh lebih kuat daripada mereka. Mereka berasal dari klan petani ilahi. Seorang penjaga danau giok berkata dengan suara yang dalam. Rupanya, dia mengenali aura beberapa orang. Apa, klan petani ilahi? Mereka datang untuk Penatua Su? Para magang perempuan dari danau giok terkejut dan berbalik untuk melihat ke belakang. Masih ada lubang hitam pekat di sana. Suke masih duduk di sana dengan kaki bersilang, tidak bergerak. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa melihat melalui ilusi ini. Budfest dan Duan Jiude mulai membersihkan pemanggang barbeque dengan cepat. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Mereka bisa melepaskan hal-hal lain, tetapi mereka tidak bisa membuang panggangan barbeque dan dagingnya. G. Asterismen, kapan ayah Suke keluar? Mengapa kita tidak melarikan diri? Bagaimanapun, dia aman di sana. Budfest menyarankan. Duan Jiude segera setuju, benar. Kita mungkin bisa membodohi mereka untuk masuk ke sana untuk mati. Jangan repot-repot, kata Mo Junchen tiba-tiba. Dia berdiri dan menatap Budfest dan Duan Jiude. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa Anda selalu ingin melarikan diri. Tapi kali ini, saya tidak berencana untuk melarikan diri. Fraksi surga yang meledak hanyalah klan petani ilahi yang remeh. Mengapa kita harus takut pada mereka? Budfest dan Duan Jiude terdiam. Mengapa fraksi surga yang meledak harus takut pada mereka? Tentu saja, kami takut pada mereka. Suke tidak ada di sini. Bagaimana kita bisa mengalahkan begitu banyak orang hanya dengan sedikit dari kita? Jika kamu ingin lari, lari saja. Serahkan tempat ini padaku. Saat ini, Mo Junchen melambaikan tangannya dan melangkah menuju pintu masuk. Dia tampak seperti orang yang bisa menahan 10.000 musuh sendirian. Dia berteriak dengan suara yang dalam, fraksi surga yang meledak memiliki 1 juta anggota. Kami adalah faksi besar di benua surga. Mengapa kami harus takut dengan klan petani ilahi? Saya tidak percaya mereka dapat melakukan apapun kepada kami jika kami mengumumkan nama fraksi surga yang meledak. Seluruh area sunyi. Kata-kata berani dan visioner Mo Junchen mengejutkan semua murid Danau Giok. Sejak kapan fraksi surga yang meledak memiliki 1 juta anggota? Saya tidak pernah mendengarnya. Bai Keiling juga bingung. Dia menatap Mo Junchen dengan tatapan kosong. Dia terkejut. Awalnya, dia mengira es ini di puncak Golden Celestial Stage penuh dengan kebenaran dan orang yang cukup normal. Tapi sekarang sepertinya dia tidak. Karena dia bisa bergaul dengan Budfest dan Duan Jiude, dia mungkin bukan orang normal. Budfest dan Duan Jiude memasang ekspresi aneh. Mereka saling memandang dan mengkonfirmasi sorot mata masing-masing. Mereka berdua melihat tanda tanya di mata masing-masing. Sialan, Tuan Budfest, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Tuan Duan, saya pikir Anda mengatakan yang sebenarnya. Pria dan anjing itu saling mengirim pesan. Kemudian mereka jatuh ke dalam keheningan lagi. 1 juta anggota, 1 juta demon. Jika kami benar-benar memiliki 1 juta anggota, kami akan membawa mereka bersama kami dan mengumpulkan biaya perlindungan setiap hari. Setelah beberapa detik, Duan Jiude kembali mengirim pesan ke Budfest,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Buttface memutar matanya. Apakah menurutmu dia akan malu jika aku mengatakan yang sebenarnya sekarang? Atau bahkan menyakitinya? Rasanya sedikit kejam. Wajah Duan Jiude penuh dengan kepahitan. Kamu adalah sampah, pengecut, kamu benar-benar tidak berguna, aku harus melakukannya. Segera setelah Buttface menyelesaikan pesan tanpa suaranya, dia melompat dari tanah dan berteriak, bagus. Kata yang bagus. Wali Mo, saya sangat senang bahwa Anda begitu benar dan perhatian kepada saya. Saya akan menyerahkan tempat ini kepada Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Buttface berbalik dan lari. F***CK. Ketika Duan Jiude melihat ini, dia hampir marah. Pelarian Buttface sama saja dengan melemparkan kekacauan ini padanya. Brengsek, aku terlalu muda, saya ditipu oleh seekor anjing? Duan Jiude menghela nafas frustrasi. Dia merasa sangat tidak berdaya. Wali Mo, sebenarnya ini, Dia membuka mulutnya, menatap Mo Junchen, dan mencoba mengatur kata-katanya. Dia ingin menggunakan cara yang paling bijaksana untuk membiarkan Mo Junchen mengetahui kebenarannya. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, suara keras datang dari pintu masuk tidak jauh, dan gelombang besar Qi melonjak ke arah mereka. Kurang ajar, Mo Junchen berteriak dengan suara yang dalam. Dia dulunya adalah pemimpin sekte dari sekte pemurnian peralatan di benua bumi dan memiliki sikap dan keagungan yang mengesankan dari pembangkit tenaga listrik. Sekarang dia telah salah mengira bahwa dia adalah penjaga di atas jutaan anggota sekte. Dia secara alami masih memiliki sikap yang mengesankan seperti ini. Di hadapan invasi musuh, dia penuh semangat, dan teriakannya bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, sekumpulan sosok hitam muncul. 100 anggota klan petani ilahi yang dipimpin oleh Yi Dan, serta 7 penjaga di puncak panggung langit emas, memblokir pintu masuk dengan tatapan sedingin es. Mata Yi Dan tajam dan dingin. Dia mengedarkan pandangannya perlahan. Ketika dia melihat Suke, yang terjebak di pintu rahasia, dia menyipitkan matanya dan niat membunuh yang kuat muncul di dalamnya. Kemudian, dia menatap Mo Junchen. Siapa yang kamu bilang lancang? Yi Dan bertanya dengan dingin. Mo Junchen tidak kehilangan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjulurkan dadanya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, seorang anggota fraksi surga yang meledak sedang melakukan meditasi terpencil di sini. Bagaimana Anda bisa dengan sengaja membuat keributan sebesar itu? Apakah Anda memprovokasi fraksi surga yang meledak? Fraksi surga yang meledak? Mendengar itu, Yi Dan mengerutkan kening. Dia bingung karena dia belum pernah mendengar tentang faksi ini. Dia berbalik untuk melihat klannya. Namun, mereka semua bingung karena belum pernah mendengar tentang faksi ini. Seorang magang tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, saya ingat anjing itu dan Duan Jiude dulu mengatakan mereka dari fraksi surga yang meledak. Ngomong-ngomong, Buttface juga menyebut Suke. Dia bilang dia adalah pemimpin fraksi mereka. Suke adalah pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak? Ayahnya berani membunuh adik laki-lakiku. Hari ini, aku akan membunuh semua anggota fraksi surga yang meledak. Setelah mengatakan itu, Yi Dan menatap Mo Junchen dengan dingin lagi. Pada saat ini, Mo Junchen ditarik kembali oleh Duan Jiude di sudut bajunya. Mo Junchen cukup bingung. Penatua Duan, apa maksudmu? Mengapa kamu takut pada kami? Mo Junchen berkata dengan tidak senang. Kau harus pergi denganku dulu. Akan kujelaskan padamu nanti. Duan Jiude cukup gugup. Kulit kepalanya mati rasa. Mustahil baginya untuk takut pada begitu banyak orang dari klan petani ilahi. Aku tidak akan pergi bersamamu. Mo Junchen melambaikan lengan bajunya untuk menyingkirkan Duan Jiude. Kemudian, dia menghadapi Yi Dan teman-temannya lagi. Yi Dan berkata dengan senyum sinis sambil menatap Mo Junchen, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan bisa melakukannya. Namun, kamu cukup berani. Sayangnya, keberanian tidak berguna di sini. Betapa sombongnya kamu. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung melawan fraksi surga yang meledak sampai mati? Teriak Mo Junchen. Yi Dan teman-temannya cukup terhibur. Wajah mereka penuh dengan senyum aneh. Bertarung melawan fraksi surga yang meledak sampai mati?
Hah, sayang sekali fraksi surga yang meledak tidak memenuhi syarat untuk melawan klan petani ilahi seperti ini. Yi Dan berkata dengan senyum sarkastik seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Orang-orang dari Danau Giok juga terdiam. Mereka memandang Mo Junchen seolah-olah mereka sedang melihat orang yang terbelakang. Klan petani ilahi adalah penguasa alam surgawi Taiyin. Bagaimana fraksi surga yang meledak bisa bernegosiasi dengan mereka? Rekan kultivatorku. Pada saat ini, Bai Keiling berjalan keluar dan berkata dengan bingung, "Saya ingin tahu apakah Anda datang ke sini atas nama klan petani ilahi atau diri Anda sendiri?" "Oh, perawan suci, apakah aku harus menunggu perintah klanku untuk membalaskan dendam adikku? Selain itu, aku yakin klanku tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah karena adik laki-lakiku terbunuh. Bukankah menurutmu itu tidak perlu bagi Anda untuk menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Apakah Anda ingin campur tangan dalam masalah ini?" Yi Dan berkata dengan senyum sinis. Dia berbeda dari Yi Zong. Yi Zong berharap menjadi putra suci. Karena itu, dia berusaha mendekati Bai Keiling dan berharap bisa mempersatukan mereka melalui pernikahan. Namun, Yi Dan tidak ingin menjadi putra suci. Dia tidak memiliki banyak keinginan untuk wanita. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berusaha menyenangkan Bai Keiling. Dalam hal ini, semua ini adalah idemu, rekan kultivatorku. Aku hanya bisa menyarankanmu untuk pergi. Aku yakin klanmu juga akan setuju denganku, kata Bai Keiling acuh tak acuh. Dia mengingatkan Yi Dan karena kebaikan. Lagi pula, Jade Lake dan Divine Farmer Clan telah berteman selama bertahun-tahun. Jika Yi Dan menyinggung ayah Suke, yang dicurigai sebagai Raja Surgawi, klan petani ilahi akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Namun, Yi Dan tidak mungkin mendengarkan Bai Keiling. Siapapun yang bisa berpikir dengan tenang bisa mengetahuinya tanpa pengingat Bai Keiling. Karena pelindung Yi Zong telah pergi dengan mayatnya, hanya ada dua kemungkinan. Entah musuh telah terbunuh, atau musuh begitu kuat sehingga bahkan klan petani ilahi tidak berani menyinggung perasaannya. Sayang sekali Yi Dan tidak berpikir terlalu banyak. Satu-satunya pikirannya adalah membunuh semua anggota fraksi surga yang meledak untuk membalaskan dendam Yi Zong. Perawan suci, jika kamu tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, tolong tutup mulut. Jika kamu ingin ikut campur dalam masalah ini, jangan salahkan klan petani ilahi karena menyinggungmu. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang mencoba menghentikanku membalas dendam, termasuk Danau Giok. Yi Dan berkata dengan dingin. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tegas, "Kalian semua, dengarkan perintahku. Bunuh anjing itu, lelaki tua itu, dan kultivator itu di panggung langit emas. Adapun wanita itu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya setelah itu, menangkapnya sesuai keinginan kamu." Mendengar perintah Yi Dan, lebih dari 100 murid dari klan petani ilahi berlari keluar. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dan menyerang Duan Jiude, Ryu Jingning, dan Budfest. Beberapa wali di puncak Golden Celestial Stage menatap Mo Junchen pada saat yang bersamaan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka pasti akan mati dalam situasi ini. *CK, jangan berkelahi dengan mereka, ikuti saja aku. Budfest berhenti berlari ketika dia melihat situasinya jauh dari baik. Dia berbalik dan berlari menuju ruang ketuhanan di mana Suke berada. Mendengar itu, Duan Jiude dan Ryu Jingning juga berlari menuju lokasi Suke tanpa ragu. Mo Junchen tidak ingin pergi. Dia cukup bingung mengapa klan petani ilahi begitu mendominasi dan bahkan tidak takut pada 1 juta anggota fraksi surga yang meledak. Namun, dia tidak memiliki 1 juta anggota fraksi surga yang meledak bersamanya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Ledakan. Namun, sebelum Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya bisa berlari ke ruang ketuhanan, area gelap gulita tiba-tiba terdistorsi. Kemudian, itu berubah menjadi awan dan langsung menghilang di depan mereka. Seorang lelaki tua yang memegang kruk berjalan keluar dari awan dan kabut perlahan. Itu adalah Suke. Dengan senyum ramah dan lembut di wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, "Hei, ada begitu banyak orang di sini. Cukup hidup. Ini ayah Suke." Melihat lelaki tua itu berjalan keluar dari awan, kata Yi Dan sambil mengatupkan giginya dengan niat membunuh. Dalam perjalanan ke sini, dia telah mendengar bahwa ayah Suke,
seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah surgawi, telah membunuh Yizong. Sekarang, lelaki tua ini terlihat sangat sakit dan hanya berada di tahap setengah surgawi, yang benar-benar cocok dengan gambaran ayah Suke. Sialan, akhirnya, kamu keluar. Duan Jiude menghela nafas lega saat melihat Suke. Buttface berkata dengan muram, sial. Aku tidak keluar pada waktu yang tepat. Ketika Suke keluar, ruang ketuhanan hilang, yang berarti mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Liu Jingning, sebaliknya, cukup senang. Setidaknya ketika dia melihat Suke dengan matanya sendiri, dia benar-benar lega, yang berarti Suke baik-baik saja. Bai Keiling dan orang-orang lain di Danau Giok juga menghela nafas lega. Ketika Yi Dan memerintahkan untuk membunuh Buttface, Duan Jiude, dan orang-orang lain di Danau Giok, dia ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus campur tangan atau tidak. Meskipun dia tahu Danau Giok akan aman di bawah perlindungan Raja Surgawi, apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana jika Penatua Su ini bukan Raja Surgawi? Akankah Danau Giok memulai perang dengan klan petani ilahi? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang, Penatua Su telah keluar, jadi dia bisa menenangkan pikirannya. Setidaknya, dia tidak perlu membuat keputusan. Jika Penatua Su benar-benar Raja Surgawi, orang-orang dari klan petani ilahi tidak dapat melakukan apapun padanya. Bunuh dia. Pada saat ini, Yi Dan berteriak sambil menunjuk ke arah Suke. Semua anggota klan petani ilahi menatap Suke. Bagi mereka, seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah surgawi tidak layak disebut. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana orang tua ini membunuh Yizong, mereka tahu tahap kultivasi orang tua ini nyata. Bahkan para kultivator di puncak Golden Celestial Stage tidak bisa melihatnya. Kecuali dia adalah Raja Surgawi atau seorang kultivator di atas tingkat Raja Surgawi, dia tidak bisa menyembunyikan tahap kultivasinya dengan baik. Tapi seorang Raja Surgawi atau seorang kultivator di atas tingkat Raja Surgawi? Bagaimana mungkin masih ada? Oleh karena itu, para penonton hanya memiliki satu pemikiran, yaitu rumor itu salah. Yizong mungkin tidak dibunuh oleh orang tua ini. Pasti ada beberapa faktor lain. Sekarang, mereka kalah jumlah dan tak kenal takut. Mereka tidak percaya seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah surgawi bisa membunuh mereka. Hei, tunggu sebentar, jangan mulai berkelahi terlalu cepat. Tidak bisakah kamu membiarkan lelaki tua ini mengucapkan beberapa patah kata? Ketika Suke melihat begitu banyak orang bergegas ke arahnya, dia langsung menjadi cemas. Aku, orang suci bertindak keras, bahkan belum mengatakan apapun untuk bersikap tangguh, dan kamu sudah mulai bertarung. Bukankah temponya terlalu cepat? Namun, orang banyak tidak memperhatikan kata-kata Suke. Lebih dari 100 murid Earth Celestial Stage dari Divine Farmer Clan bergegas menuju Suke. Para penjaga di puncak Golden Celestial Stage tidak bergerak. Mereka hanya menatap Mo Junchen dan anggota Danau Giok. Di mata mereka, hanya Mo Junchen dan anggota Danau Giok yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Sungguh, anak muda saat ini tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Kamu, turunlah, aku ingin melawanmu 1 lawan 1. Suke menggelengkan kepalanya dan berteriak pada Yi Dan, mengabaikan para murid dari klan Senong yang bergegas ke arahnya. Yi Dan berkata dengan dingin, kamu ingin melawanku 1 lawan 1? Heh, apakah kamu memiliki kualifikasi? Seorang kultivator di tahap setengah langit menantang seorang kultivator di tahap menengah dari tahap surgawi? Ini benar-benar lelucon, dan semua anggota klan petani ilahi mengabaikan kata-kata Suke. Beberapa murid di tahap awal tahap surgawi bumi dari klan petani ilahi juga bergegas menuju Suke. Mereka melemparkan seni Dharma dan menggunakan kekuatan inti surgawi elemen kayu mereka, yang paling mereka kuasai. Mereka mengembangkan tanaman merambat hijau setebal lengan dan tiba-tiba keluar dari tanah. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, kaki Suke diikat oleh puluhan tanaman merambat hijau seketika. Terlebih lagi, semua tanaman merambat hijau memanjat tubuhnya dengan cepat. Sepertinya mereka akan menghancurkannya. Pada saat yang sama, kepala tanaman merambat hijau berubah menjadi kepala ular, yang menjulurkan lidah dan membuka mulut besar penuh gigi beracun untuk menggigit Suke. Penatua Su, hati-hati, jangan digigit. Ini adalah sejenis racun aneh dari klan petani ilahi, yang dapat merusak dagingmu dan menghabiskan kekuatan inti surgawimu.
Melihat ini, seorang magang perempuan dari Jade Lake berteriak untuk memperingatkan Suke. Namun, Suke masih memasang senyum tenang di wajahnya. Kekuatan tanaman merambat hijau, racun yang aneh. Itu tidak ada. The Act of Sein memiliki fisik suci? Ledakan. Dia membuka lengannya dan meregangkan pinggangnya. Kemudian semua tanaman merambat hijau dipecah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi ki spiritual di udara. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Murid dari klan petani ilahi di tahap bumi surgawi mengubah ekspresi mereka dengan tak percaya. Meskipun mereka memandang rendah para pembudidaya di tahap setengah surgawi, mereka tidak meremehkan Suke dan pergi keluar saat mereka menyerangnya. Namun, lelaki tua di tahap setengah surgawi ini telah menghancurkan seni sihir mereka dengan santai. Yang terpenting, dia tidak menggunakan kekuatan inti surgawi apapun, tetapi hanya fisiknya. Orang-orang lainnya, termasuk Yi dan 7 pelindung, tercengang. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak benar. Sepertinya lelaki tua ini bukan kultivator biasa di tahap setengah surgawi. Aduh, lupakan saja. Ayo serang bersama. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun, dan aku merasa hampir kehilangan keberanian. Pada saat ini, Suke menguap saat dia melihat murid dari klan petani ilahi di depannya dengan tenang. Dia tidak merasakan tekanan menghadapi lebih dari 100 orang. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah pembudidaya di tahap surgawi bumi. Kamu mencari kematian? Murid-murid yang baru saja menyerang Suke menjadi marah karena malu. Mereka mulai menyerang Suke dengan sihir lagi. Namun, Suke hanya mengangkat tangannya dengan tenang. Kemudian dia hanya mengambil setengah langkah ke depan. Seluruh tubuhnya menjadi kabur di tempat tiba-tiba. Saat berikutnya, sebelum para penonton memiliki waktu untuk bereaksi, Suke telah muncul di belakang para magang dari klan petani ilahi. Kemudian dia melambaikan tangannya di atas kepala mereka dan berkata dengan senyum tipis, "Surga membelai kepalamu." Bang, bang, bang. Kepala para magang dari klan petani ilahi itu hancur dan berubah menjadi gumpalan kabut darah, yang jatuh ke tanah bersama dengan tubuh mereka. Desir. Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi senyap. Semua penonton tercengang dan tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Bahkan Budfest, Duan Jiude, Mo Junchen, dan Ryu Jingning tercengang. Sejauh yang mereka tahu, Suke baru saja berada di puncak tahap surgawi manusia. Mungkin dia cukup kuat untuk bertarung melawan para pembudidaya di tahap surgawi bumi atau bahkan tahap surgawi. Tapi kapan dia membunuh pembudidaya di Earth Celestial Stage dengan begitu mudah? Itu terlalu menakutkan. Asterismen, orang ini telah memperoleh kekayaan besar. Budfest, yang mengingat bahwa Suke telah melakukan kultivasi terpencil di ruang ketuhanan selama puluhan hari, mulai memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Perbandingan itu menjijikkan. Duan Jiude juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimanapun, Suke telah mengungkapkan kekuatan yang begitu mengerikan setelah dia keluar. Mustahil bagi mereka untuk percaya bahwa dia belum mendapatkan banyak uang. Bai Keiling dan murid-murid Danau Giok adalah yang paling tenang. Lagi pula, mereka menduga bahwa Penatua Su adalah Raja Surgawi atau bahkan Raja Surgawi yang lebih tinggi. Terlebih lagi, dia telah membunuh Yi Zong di depan mereka. Oleh karena itu, tidak aneh baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu. Namun, anggota klan petani ilahi benar-benar ketakutan. Secara khusus, pelindung Dao yang berdiri di samping Yi dan tiba-tiba merasakan kelopak mata mereka berkedut saat mereka menyadari ada yang tidak beres dengan masalah ini. Bagaimana bisa seorang lelaki tua di tahap setengah langit menjadi begitu kuat? Dia pasti tidak berada di tahap setengah langit. Namun, hanya para pembudidaya yang telah melampaui tahap surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya dapat menyembunyikan kekuatan mereka di depan para pembudidaya di puncak tahap surgawi emas. Jadi, apakah lelaki tua ini Raja Surgawi? Memikirkan hal ini, jantung para penjaga mau tidak mau berdegup kencang. Baru sekarang mereka menyadari mengapa pelindung Yi Zong pergi dan mengapa Bai Keiling mencoba membujuk mereka untuk pergi sekarang. Ternyata itu semua karena kekuatan menakutkan lelaki tua ini. Ayah, tidak. Maksudku Ayah Suke. Senior Su, tunggu. Ini salah paham. Segera, seorang wali dari klan petani suci berteriak saat dia berjalan keluar dengan tergesa-gesa.
Dia merasa mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus mengubah masalah besar menjadi kecil sebelum konflik menjadi lebih serius. Jika tidak, kelangsungan hidup seluruh klan petani ilahi akan dipertaruhkan. Diam. Kesalahpahaman apa? Bagaimana ini bisa menjadi kesalahpahaman? Tiba-tiba, Yi Dan berteriak marah sambil menatap wali. Penjaga itu mengubah ekspresinya dan mengingatkan Yi Dan dengan suara rendah, jangan impulsif. Pria ini mungkin adalah Raja Surga. Raja Surgawi. Hah, Raja Surgawi. Apakah Anda gila? Bagaimana mungkin ada Raja Surgawi di dunia ini? Apakah karena Anda tidak dapat melihat melalui tahap kultivasinya? Saya tidak percaya dia adalah Raja Surgawi. Bunuh dia. Ini adalah perintah. Yi Dan berteriak marah sambil tertawa. Semua orang takut pada Suke, tapi hanya dia yang ingin membunuh Suke. Saat ini, para penonton sedang mempertimbangkan keseriusan masalah ini. Jika lelaki tua ini benar-benar Raja Surgawi, seluruh klan petani ilahi akan hancur. Namun, Yi Dan adalah orang yang impulsif. Pada saat ini, dia tidak akan berpikir terlalu banyak. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri dan percaya bahwa tidak mungkin Raja Surgawi ada di dunia ini. Namun, kata-katanya tidak dapat memanggil pelindung Dao. Tanggung jawab para penjaga adalah untuk melindungi penguasa. Tujuan melindungi penguasa adalah untuk memperkuat klan petani ilahi. Sekarang, perintah Yi Dan akan sangat mempengaruhi kepentingan dan bahkan kelangsungan hidup klan petani ilahi. Jadi, mereka tidak bisa mematuhinya secara membabi buta. Yi Dan, jangan impulsif. Ini masalah penting, dan kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kecuali klan memberi perintah, kita tidak bisa melanjutkan. Seorang wali senior berkata dengan suara rendah. Omong kosong * T. Yi Dan menunjuk ke hidung wali dan memarahinya dengan marah, tua B *. Mengapa kamu begitu pemalu? Saya seorang penguasa, dan status saya lebih tinggi dari Anda. Sekarang saya meminta Anda untuk membunuhnya. Apakah Anda berani untuk tidak mematuhi pesananku? Petik 2. Mendengar itu, wajah para penjaga menjadi gelap. Meskipun kata-kata Yi Dan benar, dan status terpilih memang lebih tinggi dari mereka, tidak pernah ada terpilih yang begitu tidak menghormati pelindung Dao mereka. Sekarang, Yi Dan menunjuk hidung mereka dan memarahi mereka di depan semua orang. Aku tidak bisa mematuhi perintahmu. Akhirnya, wali itu menjawab dengan tegas sambil menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membunuh Yi Dan demi harga dirinya dan kepentingan klan petani ilahi. Bagus, hebat. Kamu tidak bisa mematuhi perintahku? Kalau begitu aku akan membunuhnya sendiri. Saat aku kembali ke klan, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Yi Dan sangat marah sehingga dia menoleh ke Suke dan berteriak dengan marah, Old B***, tidakkah kamu ingin bertarung denganku? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, dia menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya berubah menjadi pancaran cahaya hitam yang menembus kehampaan dan langsung menuju Suke seperti bintang jatuh hitam. Suke sangat senang sehingga dia melambaikan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, ayo. Jika aku tidak memukulmu sampai mati, aku bukan Suke, ayah Suke.